Dalam kunjungan kerja di Pati selama sehari, Rabu 4 November 2015, Gubernur Ganjar Pranowo didampingi oleh Wakil Bupati Pati HM Budiono sebagai agenda pertama bertempat di Aula Bakorwil Pati. Gubernur Jawa Tengah mengumpulkan para pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dari berbagai wilayah di Jawa Tengah untuk membahas kebijakan baru terkait akan diambil alih pengelolaan jembatan timbang oleh pemerintah pusat pada tahun 2017 nanti. Diharapkan dengan pertemuan semacam ini dapat menjawab permasalahan yang saat ini dihadapi oleh para pegawai Dinas Perhubungan terkait dengan jembatan timbang agar tidak ada lagi komplain. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo banyak menyinggung mengenai kinerja para pegawai provinsi di jembatan timbang mengenai pelayanan termasuk pungutan liar, serta keberadaan kantor di jembatan timbang yang seringkali didapati tidak mengindahkan kebersihan. Apa yang saya sampaikan agar ada kepastian akan kemana kita mengarahkan manajemen pengelolaan ini. Waktu itu saya membicarakan masih dengan Pak Ulif itu bagaimana mendesain ini agar menjadi sesuatu yang lebih canggih, lebih canggih. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo juga memberikan kesempatan bagi para pegawai Dinas Perhubungan untuk bertanya. Tadi disampaikan Bapak Gubernur masalah manajemen pengelolaan, Pak. Yang pertama masalah personel. Personel jembatan timbang khususnya itu nanti kan diserahkan atau diambil oleh pusat. Terus nanti personel ini masuknya sebagai pegawai pusat apa pegawai daerah. Apakah itu tidak ditawarkan kepada rekan-rekan kami di lapangan, Pak? Yang kedua masalah pelayanan, khususnya Pak yang di UPP wilayah Salatiga, kami memberikan pelayanan sangat cepat, Pak. Ya di antara 3 menit sampai 5 menit untuk perpanjangan KP. KP itu kartu perjalanan dan kartu jam perjalanan. Kami memberikan pelayanan jadi surat bisa antara 3 sampai 5 menit. Itu pelayanan, Pak. 3 sampai 5 menit. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi ya? Ya. Bayar sesuai dengan aturan, Pak. Dengan tarif. 75.000. Ada tarifnya ya? Ada tarif. Tarifnya dipasang di tarif ditempel ya? Tidak ada, Pak. Oke. Untuk yang ketiga, Pak, tadi sudah disinggung oleh Bapak Gubernur, yaitu masalah muatan pasir, Pak. Ya. Muatan pasir khususnya yang lewat di Jalan Jatinom. Ya. Di Jalan Jatinom itu kemarin kami survei. Waktu 15 menit ada 85 kendaraan truk pasir. Itu di Jatinom, Pak. 15 menit 85 kendaraan. Oke. Dan itu informasi ada penambangan pasir yang di desa Sangop, Boyolali, Pak. Itu di situ ada penambangan tapi tidak ada izin. Oke. Yang ada izinnya di desa Langgaran, Pak. Ya. Dan ada lain di desa Jerakah, yaitu di Sungai Windu, Sungai Abu, itu semuanya belum ada izin, Pak. Ya. Itu kami setiap hari dapat masukan dari masyarakat pengguna jalan, karena di Jalan Jatinom jalan masih sempit, banyak truk pasir yang melintas di situ. Mohon izin dan arahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami juga tidak hanya jembatan timbang, tapi nanti akan dapat pasar, terminal, sekolahan. Dari pusat ada remunerasinya, karena dari 2016 nanti jangan khawatir semua ada remunerasinya. Nah, lihat biasanya pilihan yang paling pragmatis ya. Kalau jenengan mungkin ingin berkarir ke nasional, mungkin merasa lebih bangga menjadi pegawai nasional, Gubernur menyilakan. Pelayanan 3 menit, nanti tak pilih ya. Nanti satu lagi ke sana tak pilih. Terus kemudian yang terakhir soal galian J, pasir dan sebagainya begini. Ini memang saya tidak langsung kenceng gitu ya. Begitu Undang-Undang 23 diterapkan,
diambil alih oleh provinsi, pertama saya sikat dulu duel yang berhadapan dengan saya preman semuanya. Kemudian saya pakai pola kedua, agak diam-diam kita ambil semua seperti yang ada di gambar ini. Nah, operasi memang formula yang paling bagus belum berubah. Itu kalau saya pakai tindakan yang keras, langsung saya stop semuanya, nggak ada hasil, nggak ada sama sekali. Maka saya mintakan, saya tutup. Yang memang kita mengerti, dilapori, melihat prakteknya saya tutup. Terus saya katakan, ini masuk tata ruang atau tidak? Ini sesuai, silakan Anda urus izin. Silakan sekarang diurus. Kita tidak akan meminta biaya kecuali sesuai dengan tarif-tarif yang ada ini. Kalau kemudian Anda tidak mau, terpaksa. Ganjar mengaku tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai jembatan timbang karena penghasilan mereka dinilai sudah bagus. Maka gubernur pun meminta tidak ada lagi pungutan liar di jembatan timbang. Jatuh dulu pas saya ngamuk itu, pada saat yang sama Jawa Timur mendapatkan juara. Lalu kita ya belajar dari Jawa Timur. Tapi sebenarnya kalau sisi pelayanan nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya dari kita pilih berapa sama sih kita tutup itu kan banyak diperbaiki, SDM-nya kita optimalkan, maka yang mana kita tutup itu sambil rencana perbaikan. Tapi pada saat yang sama sekarang mau diambil alih oleh pusat. Maka saya bilang lebih baik lebih cepat-cepat diambil pusat saja. Pengelolaan jembatan timbang itu tidak bisa hanya bicara provinsi, karena itu satu rangkaian jalan. Tapi spirit saya kumpulkan teman-teman ini adalah saya mau tidak ada pungli lagi. Saya mau pelayanannya prima. Saya mau kantornya bersih, tidak seperti gudang, lampunya pengop, kira-kira gitu. Dan kesejahteraan mereka bukan saya cuekin, saya perhatikan semuanya. Maka tadi saya tanya langsung kepada mereka, pendapatan sudah bagus. Maka aja nyolong meneh, aja pungli, aja ngendet, aja mutil. Nah, inilah kemudian kita dorong agar mereka melayani sepenuh hati. Setelah melakukan pertemuan dengan para pegawai Dinas Perhubungan, Ganjar melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju di SMK Negeri Jawa Tengah yang berada di Jalan Pati, Telogowungu, sebuah sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang baru 2 tahun berdiri dan salah satu kampusnya berada di Kabupaten Pati. Kegiatan ini adalah salah satu agenda gubernur mengajar yang selama ini sering dilakoni Ganjar Pranowo di berbagai sekolah. Ya, Ganjar Pranowo dalam kegiatan mengajarnya seringkali menggunakan metode interaktif. Para siswa banyak diberi pertanyaan-pertanyaan kritis terkait isu yang sedang marak beredar seperti saat ini. Semacam potensi daerah asal siswa hingga isu regional terkait menyambut masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA 2016 mendatang. Antusias beberapa siswa pun mengacungkan tangan kanan mereka, tanda mereka tahu dan ingin menjawab pertanyaan dari Gubernur Jawa Tengah. Ganjar pun menunjuk salah seorang dari mereka untuk maju ke depan dan menjelaskan apa itu MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN akan segera berlaku di Indonesia di awal 2016 ini. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh Indonesia, terutama oleh para generasi muda yang memang nantinya akan berkompetisi langsung dengan generasi muda dari negara ASEAN lain, yakni Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Laos. Tentu butuh kesiapan ekstra bagi generasi muda Indonesia menghadapi generasi muda asing yang senyatanya memang lebih unggul dibanding Indonesia.
Untuk memberikan motivasi kepada para siswa, Ganjar pun memberikan hadiah buku kepada siswa yang mau menjawab beberapa pertanyaan darinya. SMK Negeri Jawa Tengah sendiri merupakan sekolah yang baru berdiri selama 2 tahun. Untuk kampus 1 berada di Semarang dan kampus 2 berada di Pati. SMK Jawa Tengah merupakan sekolah gratis bagi murid berprestasi dari kalangan masyarakat kurang mampu. Untuk kampus yang berada di Pati memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan Teknik Pengelolaan Hasil Pertanian serta jurusan Teknik Perbaikan Bodi Otomotif. Di akhir kunjungannya di SMK Negeri Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo menyempatkan waktunya untuk melihat bangunan fisik serta fasilitas yang ada di SMK Negeri Jawa Tengah. Setelah itu Gubernur Ganjar Pranowo yang didampingi Wakil Bupati Haji Muhammad Budiono melanjutkan perjalanannya di Desa Jerahi, Kecamatan Gunung Bungkal untuk meninjau bangunan fisik embung mini desa, sebuah embung yang baru saja selesai dibangun untuk pengairan perkebunan warga. Proyek pembangunan embung mini Desa Jerahi, Kecamatan Gunung Bungkal, Kabupaten Pati berjalan lancar dan memenuhi target. Hal ini membuat Gubernur Ganjar Pranowo sangat senang dan mengapresiasi kinerja tim pembangunan termasuk tim dari Kabupaten Pati. Kepala Bidang Pengairan dan ESDM DPU Pati, Samadi, memaparkan pembangunan embung mini Jerahi merupakan program pembangunan dari provinsi. Anggaran dana awal dari APBD Provinsi sebesar Rp1.460 juta, ditambahkan APBD Kabupaten sebesar Rp460.300.000, totalnya sebesar Rp1.920.300.000. Namun realisasinya adalah sebesar Rp1.834.296.000. Sisa dana pun dimasukkan kembali ke kas daerah. Beliaunya kan ingin tahu bahwa fisik yang dikerjakan dari sumber dana bantuan keuangan provinsi itu sudah terlaksana betul atau belum. Beliaunya tahu nih sudah selesai. Bahkan harusnya yang penting senang dulu, kan gitu. Jawabannya tadi kan gitu. Pembangunan embung ini SPK-nya kemarin tanggal 11 Mei dan berakhir sampai 1 Oktober. 1 Oktober. Ya. Nah, untuk anggarannya malah sisa ini. Anggarannya berapa, Pak? Anggarannya berapa? Anggarannya 1,9300. Kontraknya 1,98 tapi realisasi tidak ada 1,9, 1,8. Jadi kembali ke kas daerah. Besar harapan embung ini mampu meningkatkan hasil perkebunan di daerah tersebut di tahun 2016 mendatang, karena wilayah setempat memiliki potensi perkebunan buah duren dan lain sebagainya. Tim Liputan Cahaya TV.